Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih mengatakan bahwa orang-orang yang Allah berikan pemahaman terhadap agama, maka itulah orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan kebaikan. Berarti orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya akan ditandai bahwa orang tersebut Allah berikan pemahaman terhadap agama. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kali ini kita akan mencoba untuk menjelaskan yang akan berkelanjutan tentang bagaimana kemudian secara berlahan kita mampu memahami agama secara benar. Karena keadaan umat di akhir zaman dalam memegang agama, Rasulullah telah memberikan gambaran itu seperti orang yang menggenggam bara api. Apabila dipegang, maka tangan akan terbakar. Jika dilepaskan, maka tanggallah agama. Maka dari itu perlu kemudian dalam banyaknya aliran dan pemahaman yang berkembang, maka rasanya sangat penting kita sampaikan bagaimana pemahaman agama yang kita warisi dari para masyayikh, para guru secara bersanad, bersambung sampai kemudian kepada pemahaman para salafun saleh, dan para salafun saleh menerima secara bersilsilah dan bersanad, akhirnya sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Analogi kehidupan kita di akhir zaman ini seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam yang diserukan agar mereka selamat untuk masuk ke dalam kapal Nabi Nuh alaihi salam. Maka kemudian orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat dan patuh kepada Nabi Nuh alaihi salam, maka mereka akan masuk ke dalam kapal. Tetapi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang berpaling dan tidak mau mentaati perintah Nabi Nuh alaihi salam, mereka tidak mau masuk ke dalam. Bahkan putra beliau sendiri, ketika beliau panggil Kan'an untuk masuk ke dalam kapalnya agar selamat, tetapi Kan'an menolak karena dia merasa ada bukit yang lebih tinggi yang bisa menyelamatkannya. Pada akhirnya kita tahu bahwa orang-orang yang kemudian diselamatkan oleh Allah hanyalah Nabi Nuh dan para pengikut Nabi Nuh yang naik ke atas kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa artinya bagi kita yang hidup di zaman yang sudah banyak bertebaran fitnah? Maka satu-satunya kapal yang bisa menyelamatkan kita daripada kebinasaan, daripada kehancuran, bukan saja kehancuran di dunia, tetapi lebih daripada itu adalah kehancuran kelak di kehidupan akhirat setelah dunia. Maka satu-satunya kapal yang bisa menyelamatkan kita, maka itulah yang disebut dengan ad-din, agama. Maka begitulah makna daripada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka itu akan ditandai orang-orang yang Allah berikan pemahaman terhadap agama. Mengawali pembahasan ini kita akan merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan Imam Muslim mencantumkan hadis ini di dalam kitab beliau Sahih Muslim pada urutan pertama. Dan Imam An-Nawawi juga mengumpulkan hadis-hadis
yang menjadi asas dalam beragama, yang kita kenal dengan Matan Arba'in An-Nawawiyah. Dan Imam An-Nawawi juga mencantumkan hadis ini pada urutan yang kedua, Al-Hadithu Tsani, yaitu yang dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk dengan para sahabat dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ketika itu datanglah seorang laki-laki yang berpakaian putih, rambut hitam, dan tidak diketahui siapa laki-laki tersebut. Tidak ada di antara sahabat yang hadir yang mengenalinya. Dan kemudian laki-laki itu duduk mendekat kepada Rasulullah, fa asnada rukbatahu ila rukbataihi. Dia mendekatkan, menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian meletakkan dua telapak tangannya ala fakhidhaihi, di atas dua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian laki-laki itu bertanya, "Ya Muhammadu akhbirni 'anil Islam." Ya Rasulullah, wahai junjungan, tolong sampaikan kepada kami apa itu Islam. Maka Rasulullah menjawab dengan menyebutkan 5 pilar Islam yang kita kenal dengan rukun-rukun Islam yang 5. Antashhada alla ilaha illallah, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan kemudian melaksanakan haji bagi yang mampu. Setelah Rasulullah menjawab, kemudian laki-laki itu membenarkan, sadaqta. Maka para sahabat yang ketika itu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, fa'ajibna, kami tercengang. Dia bertanya dan kemudian dia yang membenarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia masuk pada pertanyaan yang kedua, ya Rasulullah, wa ya Muhammadu akhbirni 'anil iman. Sampaikan kepada kami apa itu iman. Maka Rasulullah dengan menjawab dengan menyebutkan 6 pilar iman yang kita kenal dengan rukun iman yang 6. Secara singkat kemudian setelah Rasulullah menjelaskan, masuk pada pertanyaan berikutnya, akhbirni 'anil ihsan. Sampaikan kepada kami, jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Dan Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Setelah itu ada pertanyaan yang terakhir, yaitu laki-laki itu bertanya kepada Nabi tentang kapan terjadinya hari kiamat. Akhbirni 'anis sa'ah. Namun dalam pertanyaan yang terakhir ini Rasulullah menjawab, mal mas'ul bi'a'lam minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maka kemudian dialihkan pertanyaan laki-laki tersebut tentang tanda-tanda daripada hari kiamat. Dan Nabi menyebutkan beberapa tanda. Salah satu yang dijelaskan oleh Rasulullah, antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang budak telah melahirkan tuannya. Artinya ketika telah banyak anak-anak yang kemudian memperbudak orang tuanya sendiri. Singkat cerita, ketika selesai Rasulullah menjelaskan tanda-tanda daripada hari kiamat, kemudian laki-laki itu pergi dan akhirnya Rasulullah diam dan sahabat-sahabat pun ikut terdiam. Dalam keheningan itu Rasulullah menyapa dan bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapakah barusan laki-laki yang bertanya itu, yang barusan bertanya? Maka Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang maha tahu, yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya laki-laki itu adalah malaikat Jibril alaihissalam yang sengaja datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Apa kemudian kesimpulan yang bisa kita pahami?
Hadis ini disyarah oleh para ulama dan syarahannya cukup panjang. Bahkan hadis ini dijadikan sebagai arkanuddin. Dari hadis inilah para ulama menetapkan daripada tiang atau rukun daripada beragama. Artinya adalah kalau Rasulullah mengatakan bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril yang kemudian datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Berarti kalau kita lihat kemudian dari awal, apa kemudian kesimpulan dari agama? Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Maka para ulama ada yang mengatakan arkanuddin salatah, rukun agama itu 3, Islam, iman, dan ihsan. Tetapi ada yang keempat, yaitunya adalah tanda-tanda hari kiamat. Maka ini juga menjadi bagian daripada arkanuddin. Maka kalau kita pengen memahami agama secara benar, maka tentu kita harus faham satu persatu dari pilar-pilar agama. Memahami Islam secara benar, memahami iman secara benar, dan kemudian memahami arti ihsan secara benar. Dengan itulah kita bisa masuk ke dalam kapal yang kemudian bisa menyelamatkan kita untuk terhindar dari segala hal-hal yang akan membinasakan, bukan sekadar hanya untuk kehidupan dunia, tetapi adalah untuk kehidupan akhirat. Maka pada episode berikutnya akan kita urai satu persatu bagaimana pemahaman Islam dan apa kemudian yang perlu dipahami tentang syariat Islam, kemudian tentang perkara iman yang kita kenal kemudian dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga dengan al-ihsan, dan bagaimana pemahaman ulama tentang pertanyaan malaikat Jibril yang terakhir tentang hari kiamat atau tentang tanda-tanda hari kiamat. Mungkin hanya itu, semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.